Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Gun Maskun, peserta PPG dalam jabatan dari Mapel PAI LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat. Materi ini merupakan salah satu syarat untuk mata kuliah perangkat pembelajaran. Sebelumnya, Bapak akan mengingatkan dulu, ada yang tahu apa itu malaikat? Nah, malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah, yang diberi tugas untuk sesuatu hal. Misalnya ada yang memberikan rezeki, menyampaikan wahyu, dan sebagainya. Nah, agar pembelajaran hari ini lebih maksimal, kita awali dengan membaca doa, dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kembali kepada materi. Nah, malaikat itu seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa malaikat itu merupakan makhluk gaib. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau manusia itu Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Nah, ketiga makhluk yang Allah ciptakan itu berasal dari unsur yang berbeda. Malaikat, untuk sifat-sifat malaikat sendiri memiliki beberapa sifat, di antaranya satu, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Nah, untuk makhluk selain malaikat seperti jin, manusia, dan hewan, Allah diberikan oleh Allah itu nafsu, sedangkan malaikat oleh Allah hanya diberi pemahaman saja tanpa diberi nafsu, sehingga malaikat itu selalu patuh dan taat terhadap Allah. Terus yang kedua, malaikat itu selalu patuh dan taat terhadap Allah. Nah, misalnya malaikat yang diberi tugas bertasbih. Nah, jadi dari awal diciptakan sampai nanti menjelang kiamat malaikat itu hancur, malaikat itu akan terus patuh bertasbih. Ada juga malaikat yang diberi tugas untuk sujud, maka malaikat tersebut akan terus sujud. Terus sifat malaikat yang selanjutnya yaitu jadi malaikat itu merupakan makhluk gaib ya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu ada dua, ada makhluk nyata seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi makhluk nyata itu dapat dilihat oleh panca indera, sedangkan malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi malaikat itu tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan oleh kita. Nah, urgensi dari mempelajari kita mengimani tentang malaikat itu, pertama, menjadikan kita itu semakin taat beribadah kepada Allah ya. Terus yang kedua, dengan beriman kepada malaikat menjadikan kita itu dapat bersikap disiplin. Nah, di antara malaikat Allah itu ada yang bernama malaikat Raqib dan Atid. Jadi malaikat Raqib dan Atid itu dua malaikat yang diberi tugas untuk mencatat amal manusia. Malaikat Raqib diberi tugas untuk mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid diberi tugas untuk mencatat amal-amal buruk. Nah, dari kedua malaikat ini seharusnya kita sebagai manusia merasa diawasi oleh malaikat, sehingga memotivasi kita untuk bersikap disiplin dalam segala hal, baik disiplin dalam melaksanakan ibadah
disiplin dalam melaksanakan tugas sekolah ataupun disiplin dalam kegiatan di keluarga. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas tentang nama-nama malaikat ya. Malaikat itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Para nabi yang diutus sejak Nabi Adam sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, jika menerima wahyu dari Allah itu melalui malaikat Jibril. Terus ada riwayat lain mengatakan bahwa para salafun saleh, yaitu orang-orang soleh terdahulu, ketika mendapat ilham dari Allah itu juga melalui malaikat Jibril. Terus yang kedua malaikat Mikail ya. Untuk malaikat Mikail, Allah menugaskan untuk membagikan rizki kepada makhluk hidup yang ada di bumi, baik di darat, di laut maupun di udara. Nah, termasuk juga rizki kepada manusia ya. Pada hakikatnya rizki itu diberi langsung oleh Allah kepada manusia, tetapi rizki tersebut disampaikan melalui malaikat Mikail. Terus yang ketiga malaikat Ijrail ya. Untuk malaikat Ijrail diberi tugas untuk mencabut nyawa manusia. Nah, jadi jika seseorang manusia itu sudah habis masa umurnya, Allah akan mencabut nyawanya itu melalui malaikat Ijrail. Terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu diberi tugas oleh Allah untuk meniup sangkakala. Nanti kelak bumi itu dunia dan besar isinya itu pada awalnya diciptakan, tetapi pada suatu hari nanti alam semesta ini termasuk bumi akan hancur, disebut dengan kejadian kiamat. Nah, tak salah satu tanda dari terjadinya kiamat ialah dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, sehingga dunia termasuk juga bumi akan hancur lebur. Terus yang kelima, ada yang tahu malaikat apa? Kita ulang lagi ya. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar ya. Jadi yang kelima itu malaikat Munkar. Untuk malaikat Munkar itu tugasnya disertai dengan malaikat Nakir. Munkar dan Nakir. Nah, untuk kedua malaikat ini memiliki tugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Nah, jadi ketika manusia itu meninggal kemudian memasuki alam kubur, nah, nanti akan didatangi oleh dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir. Nah, jika kita itu bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka kita akan selamat untuk perjalanan kepada akhirat yang selanjutnya. Terus yang selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan Atid ya. Untuk malaikat Raqib dan Atid bertugas untuk mencatat amal manusia. Malaikat Raqib diberi tugas untuk mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid diberi tugas untuk mencatat amal buruk. Dengan kita mengimani malaikat Raqib dan Atid, menjadikan manusia itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal baik. Terus yang selanjutnya itu malaikat Malik. Malaikat Malik itu diberi tugas untuk menjaga pintu neraka. Nah, ada suatu riwayat mengatakan bahwa malaikat Malik itu sangat menyeramkan ya. Jadi suaranya itu seperti menggelegar, seperti petir. Nah,
Yang selanjutnya yaitu malaikat Ridwan. Nah, kalau malaikat Ridwan itu diberi tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga. Sifat malaikat Ridwan itu berbeda jauh dengan malaikat Malik. Kalau malaikat Ridwan itu berwajah tampan, kemudian disertai dengan sikap yang ramah. Nah, setelah kita mengetahui tentang tugas dan nama-nama malaikat, maka hikmah yang dapat kita rasakan yaitu yang pertama, menjadikan manusia itu semakin taat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Terus yang kedua, mendorong kita untuk bersikap disiplin, ya, karena ada dua malaikat yang mencatat amal kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.